selamat sore sahabat Kompas TV. Jadi kali ini kita bakal podcast lagi ya. Nah hari ini Salsa nggak bakal sendirian. Jadi hari ini Salsa ditemani sama abang yang keren banget, kece banget. Anak Unul pasti kenal, apalagi anak FPIK pasti kenal. Boleh bang kenalin dirinya sendiri? Ya, perkenalkan nama saya Eko Budianto. Saya salah satu mahasiswa perikanan FPIK Unmul. Wih, keren banget ya abangnya nih. Coba dilihat lagi nih, mungkin ada yang anak FPIK nonton ini, mungkin kenal ya sama senior yang satu ini. Pasti tahu lah ya bang ya. Siapa sih yang nggak tahu abang di kampus gitu kan? Nggak cuma anak FPIK ya, pasti anak-anak yang tergabung nih di organisasi pasti kenal nih sama abangnya ya kan. Soalnya saya pertama kali juga kenal abang di salah satu organisasi kampus ya bang ya. Betul. Nah hari itu kita kenal di ini ya, Maritim Muda. Maritim Muda. Iya benar banget. Eksternal. Nah abangnya juga salah satu pengurus dari Maritim Muda nih guys. Bener banget ya bang ya. Abang kalau boleh tahu jadi pengurus Maritim Muda tuh dari kapan ya bang? Saya jadi pengurus Maritim Muda itu dari tahun 2019 waktu awal-awal terbentuk Maritim Muda. Itu ditahu dari senior saya di mahasiswa perikanan juga. Iya. Dan kebetulan itu baru pertama kali kita membuka Maritim Muda Kota Samarinda. Oh, sebelumnya itu ada di mana tuh bang? Maritim Muda? Sebelumnya Maritim Muda cuma ada di kabupaten aja. Oh, kabupaten. Betul. Provinsi ya? Betul. Kalimantan Timur ya? Habis itu terbentuklah yang di cabang Samarinda. Iya betul, yang di kota lebih tepat. Oh iya ya. Kalau boleh tahu selain di Samarinda tuh ada di mana aja tuh bang? Kalau di kota-kota lain ini sudah mulai banyak terbentuk. Contohnya kayak di Jogja juga ada, daerah Surabaya juga ada. Kalau yang di Kaltim ini selain Samarinda, saya dengar Balikpapan juga Balikpapan juga ada di Kaltim. Rencana nanti mau Bontang mau dibuat juga. Oh Bontang mau dibuat Betul. juga. Oh iya kan Bontang dekat juga ya sama laut, jadi lebih mudah gitu ya aksesnya. Wah keren banget juga nih. Tapi guys bukan cuman dari situ nih aku kenal abang yang keren ini. Jadi aku sempat searching sebelumnya kayak mahasiswa apa aja nih yang punya usaha gitu kan selagi dia menjadi mahasiswa. Nah abang ini salah satunya. Jadi aku sempat sharing sebelumnya sama abang yang keren ini. Dia ini ngasih tahu aku tentang bisnis usahanya nih. Kalau nggak salah namanya GoFish ya bang. Betul. Ya, bener banget ya. Oke, nah mungkin kalian ada yang tahu nih dari penonton kita GoFish tuh apa sih? Ayo, kalian tahu nggak? Ini bukan ojek online ya bang ya, bukan Go yang ojek online tuh bukan. Tapi ini salah satu usaha yang dijalankan oleh mahasiswa. Bener ya bang yang jalanin mahasiswa ya. Nah tapi aku mau tanya nih bang, kemarin kan cuman dikasih tahu sedikit nih ya tentang GoFish itu apa sih? Abang boleh cerita nggak nih di sini GoFish itu apa sih gitu? Kebetulan GoFish itu adalah salah satu platform penjualan ikan secara online yang didirikan oleh mahasiswa perikanan, terkhususnya di jurusan budidaya, teknologi hasil perikanan, dan sosial ekonomi perikanan. Tapi berarti pendirinya ini benar-benar anak Unmul semua ya? Betul. Anak perikanan pendirinya semua. anak perikanan semua, karena kondisinya kan kita pada saat itu melihat bahwa banyak sekali permasalahan di perikanan, terkhususnya di kota Samarinda. Benar banget. Jadi pendirinya itu benar-benar saat lagi masih menjadi mahasiswa ya bang ya? Betul. Abang juga masih menjadi mahasiswa kan sekarang? Oke, nah GoFish itu kan tadi abang bilang ini ya platform penjualan ikan secara online. Nah kalau online-nya itu dari mana nih bang? Kalau media sosial kan sekarang banyak ya, ada TikTok, WA, Instagram, Facebook. Nah kalau GoFish sendiri dari mana tuh bang? Kalau dari GoFish sendiri kita melakukan penjualannya melalui Instagram, Facebook, WhatsApp, baru mungkin bisa TikTok mungkin bisa, dan kebetulan ini lagi rilis mau buat aplikasi. Oh rilis mau buat aplikasi sendiri ya untuk GoFish ini ya. Jadi lebih mudah kalau misal kita mau beli ikan tapi nggak mau keluar rumah gitu ya. Betul. Apalagi ikannya fresh nggak sih bang? Oke, fresh banget ya. Nah aku juga mau tahu dong bang. Kan abang nih salah satu pendiri GoFish nih. Kalau dari abang sendiri, kenapa sih abang mau gitu untuk mendirikan GoFish ini? Dan mungkin teman-teman juga ada punya cerita yang lain gitu kan. Untuk mendirikan GoFish ini gimana gitu awalnya? Oh ya, kebetulan di sini saya dipercaya oleh teman-teman sebagai direktur utama GoFish. Karena kondisi pada saat itu kita melihat banyak sekali permasalahan di lapangan, terkhususnya di bidang perikanan Kota Samarinda gitu. Contohnya kayak banyak
pengepul-pengepul, dan itu kebetulan sekali banyak sekali nelayan-nelayan yang mengeluh kepada kita. Kenapa nelayan-nelayan di Samarinda itu masih belum sejahtera? Kenapa nelayan-nelayan di kota Muara Badak itu masih belum sejahtera? Terus kita harus melihat dari lapangan tersebut. Ternyata usut punya usut, banyak sekali permasalahan yang terjadi di lapangan tersebut gitu. Contohnya kayak pengepul ini memang mengkancing, bahasa orang nelayan ini mengancing nelayan. Terus yang kedua, pemain, kalau saya bisa bilang di TPI itu adalah dinasti gitu. Jadi dia secara turun-temurun. Jadi kita orang yang baru bergerak di bidang perikanan itu agak susah memasuki di TPI, khususnya tempat pelelangan ikan Samarinda di Selili sana. Gitu. Oh gitu. Jadi berarti berangkat dari ini ya. Dari buah pikir permasalahan di bidang perikanan yang banyak sekali, mungkin disebutkan satu-satu itu masih susah banyak gitu. Juga ya. Iya. Jadi dari situ abang langsung berangkat gitu ya sama teman-teman untuk punya pikiran bikin GoFish ini. Jadi kenapa nih abang memilih media online gitu kan? Padahal bisa nih berjualan yang ya udah berjualan aja di pasar gitu kan, sama kayak pedagang-pedagang ikan lainnya gitu. Karena kondisinya kita kan sudah memasuki 4.0 yang memang kita bicara tentang teknologi gitu. Dan kita melihat juga permasalahan di kampus kita sendiri. Contohnya kayak mahasiswa banyak mengeluh tentang perekonomian mereka, tapi kenapa belum pernah terselesaikan gitu dari mahasiswa sendiri? Kenapa kita tidak berusaha membantu masalah perekonomian teman-teman kita yang di kampus tersebut? Dan di sini salah satunya GoFish adalah penunjang itu. Kita mengajak mahasiswa-mahasiswa perikanan untuk melakukan kegiatan, berjualan, dan keuntungannya pun itu kita bakal terbuka, dan pembagian gaji pun sangat dibilang termasuk tinggi kalau untuk mahasiswa. Berarti keren banget ya, salah satu inovasi dari mahasiswa oleh mahasiswa dan untuk mahasiswa. Betul. Kembali ya hasilnya. Wah, berarti ini salah satu inovasi yang bagus banget nih dari anak perikanan Universitas Mula Warman. Nah, mungkin boleh jadi motivasi juga ya Bang, boleh jadi inspirasi juga. Mungkin untuk mahasiswa perikanan di universitas lain, nih di Unmul tuh ada program yang seperti ini guys. Nah, kalau kalian mau tahu, boleh langsung sharing ke abangnya. Siapa tahu kalian mau jadi salah satu pengurus juga ya dari GoFish gitu kan. Atau mungkin kalian mendirikan sendiri di fakultas kalian, atau mungkin ada yang skripsi mau join buat inspirasi juga boleh banget ya Bang. Betul, ya. Boleh banget. Nah, tapi aku kepo nih Bang, kan tadi pendirinya GoFish ini masih mahasiswa ya? Betul, mahasiswa semua. Itu dari kapan sih Bang mulai berdiri si GoFish ini? GoFish ini berdiri dari tahun 2020 bulan 7 tanggal 5. Oh, berarti itu masih baru-baru aja ya? Ya, sekitar udah 6 bulan mungkin 7 bulan. Baru mau setengah tahunan. Betul. Ya, belum ada setahun ya, berarti masih tahun. Baru banget ya. Wah, keren banget nih, berarti GoFish nih yang baru tapi udah brandingannya lumayan ya Bang ya, kalau saya lihat. Karena tanggapan dari masyarakat positif sekali tentang brand ini gitu. Nah Bang, tapi kan abang nih statusnya masih kuliah kan. Betul. Dan mungkin masih ada juga pengurusnya yang lain yang masih kuliah aktif gitu kan. Nah orang-orang di balik layar ini gimana sih Bang? Maksudnya kan kalian mahasiswa, membagi waktunya itu seperti apa, dan siapa aja sih Bang yang ada di balik layar dari GoFish ini? Jadi buat saran teman-teman juga, bahwasanya kalau kita berlembaga itu tidak terlalu juga sibuk juga, jangan takut juga untuk kuliah kita itu hancur gitu. Karena kondisinya sampai sekarang pun saya berlembaga, saya aktif kuliah, dan saya berjualan itu pun masih bisa menunjang perkuliahan saya gitu. Dan alhamdulillah perkuliahan saya masih bagus-bagus saja gitu. Terkadang kan kita agak susah memanage waktunya, dan terkadang kita juga tidak mau capek. Padahal kalau rasa saya, kalau memang ingin menjalankan sesuatu ya diaplikasikan, jangan cuma dipikirkan doang gitu. Berarti GoFish ini salah satu inovasi yang keren banget nih guys. Sampai mahasiswa sendiri yang turun tangan. Tapi boleh tahu nggak sih Bang, pada saat GoFish ini awal berdiri, pasti susah banget ya pas awal berdiri. Nah, ada nggak sih sosok-sosok yang membantu seperti kayak dosen atau orang-orang yang petinggi lah yang istilahnya kita bilang kan, ada nggak sih Bang orang-orang yang seperti itu? Salah satunya yang pertama mungkin lebih utama itu adalah orang tua saya yang sangat mendukung penuh tentang pemikiran saya. Terus yang kedua salah satunya itu adalah ada Bang Putra,
dari mahasiswa ini ada Bang Putra, Bang Ripai, ada Rahim, ada Bang Ivan, Bang Saka. Pokoknya banyak beberapa mahasiswa perikanan yang memang itu memikirkan untuk kesejahteraan nelayan tersebut. Terus yang kedua ada dari dosen, salah satu dosen, boleh saya sebut namanya? Boleh. Ini ada salah satu dosen kami, dosen aquaculture, Prof. Esti. Beliau sangat memotivasi untuk mahasiswa untuk melakukan usaha tersebut karena kita berbicara tentang perikanan ini potensinya sangat luas sekali gitu. Dan ada juga dari beberapa orang-orang petinggi, contohnya kayak ada Ketua HIPMI, pokoknya banyak lah yang mendukung sekali tentang buah pikir ini. Jadi mereka itu mendukung via pemikiran dan sebagai kalau bisa dibilang kayak pembina gitu nggak sih Bang? Karena kayak seperti memberi motivasi, karena motivasi itu sangat penting sekali loh untuk kita melakukan suatu usaha. Contohnya kayak kita lagi terpuruk-puruknya atau kita lagi ngebleng-ngeblengnya, motivasi atau satu kata semangat itu sangat penting sekali untuk diucapkan karena itu membantu stamina kita seperti meningkat lagi gitu. Semangat lagi gitu. Apalagi melihat teman-teman ya Bang yang benar berusaha keras gitu kan, kita nggak mungkin juga tinggal diam ya Bang ngelihat mereka sekali. Seperti itu. Tapi aku kembali lagi nih Bang mau menguak tentang si GoFish ini. Nah ini kan mahasiswa nih yang kelola. Betul. Jadi di dalam itu seperti apa sih Bang GoFish ini dari mulai proses mendapatkan ikannya. Nah kalau boleh tahu nih, GoFish ini kan penjualan ikan online. Nah kalian itu apa sih namanya? Maksudnya membudidaya ikan sendiri atau dari nelayan mungkin atau dari tambak gitu Bang? Oke. Jadi kemarin tuh sempat kami pikirkan juga apakah kita melakukan semua atau kita melakukan penjualan aja. Jadi kita sepakati teman-teman bahwasanya GoFish ini adalah suatu wadah gitu untuk para nelayan melakukan penjualan dan para nelayan bisa menentukan harga ikan tersebut. Karena permasalahan yang pertama, salah satu permasalahannya adalah nelayan ini tidak menentukan harganya, tetapi melainkan pengepul ini yang menentukan harga. Itu permasalahan kata dosen saya, itu adalah salah satu mafia di perikanan. Nah, dari GoFish ini, itu adalah sebagai wadah untuk tempat nelayan ini bisa berjualan langsung ke masyarakat. Karena kita melihat rantai penjualan ikan di Samarinda termasuk tinggi. Terus yang kedua tadi bicara tentang GoFish ini sistemnya gimana? Kami gunakan sistem seperti organisasi atau lembaga gitu. Kita gunakan di situ ada ketua atau apa, baru nanti kita melakukan siapa aja yang melakukan packingnya, siapa aja yang melakukan penjualannya, siapa yang melakukan pengantarannya. Pokoknya kita sudah terbagi rata gitu. Berarti kalian itu memang kerja, misal nih satu hari mau ngejualin ikan gitu. Berarti sudah ada tim-tim yang punya kerjaan masing-masing gitu ya tiap hari. Tapi kalau boleh tahu nih Bang, penjualannya itu memang tiap hari atau ada masa-masa tertentu ketika nelayan lagi melaut gitu? Jadi GoFish ini karena kita melihat kondisi kita yang berstatus masih mahasiswa, jadi kami sepakati bahwasanya GoFish ini kerjanya freelance gitu. Yang memang kebetulan kok memang jadi dari kesepakatan teman-teman lagi, karena saya tidak pernah memutus komunikasi kepada teman-teman. Gimana kalau besok, jadi saya penentunya apakah besok jualan atau tidak. Gimana kalau besok jualan, pasti mereka semangat kalau nunggu, apalagi dari masyarakat sendiri karena mereka itu banyak sekali loh. Yang nunggu GoFish ini jualan, banyak sekali mitra-mitra dari GoFish tersebut. Karena melihat ikan yang segar baru langsung diantar sampai depan rumah, dan itu pun langsung ibaratnya kayak kita melihat dari pasar kayak mereka itu susah mau becek ke masyarakat kan, tidak mau becek atau mau instan langsung lah, khususnya kota Samarinda. Tapi malah dia melihat GoFish ini seakan tanggapannya positif sekali gitu. Makanya jadi dari teman-teman ini sangat semangat sekali ketika berjualan untuk masyarakat karena tanggapan masyarakat itu positif sekali. Nah, Abang kan tadi bilang ikannya nih fresh nih. Kalau yang di bayangan saya adalah kalau ikannya fresh, Abang ngantarnya pakai akuarium atau gimana tuh Bang? Oh, iya. Karena fresh kan? Betul. Jadi di bidang perikanan kita ada melakukan packaging. Salah satu kemasan yang menarik untuk menambah nilai jual dari ikan tersebut. Dan itu juga mengurangi dampak ikan tersebut langsung terkena matahari. Itu salah satu penanganan kita untuk melakukan agar ikan ini fresh selalu gitu. Wah, berarti tuh
kayak di kedap udara gitu ya Betul. Bang ya? Jadi itu memang kemasannya yang pertama kedap udara dan itu sudah dipres karena apa? Karena ketika memang kedap udara itu tahan lamanya agak cukup lama gitu. Terus yang kedua tidak lupa dengan es batu karena es batu salah satu penghambat untuk ikan ini cepat membusuk gitu. Terkadang pun juga kita menjual ikan tuh sehari itu pasti habis, tidak mungkin tidak habis. Pasti karena gimana ya, tanggapan masyarakat ini sangat positif sekali, sangat banyak sekali yang mau beli gitu. Sampai kadang-kadang kami tuh kewalahan untuk melakukan penjualan. Tapi ada nggak sih Bang target penjualan gitu? Dalam sehari misal harus habis segini gitu. Tuh. Ada nggak? Jadi kondisinya kalau kita ingin membuka jualan, jadi kami sampaikan ke pembeli kita atau di Instagram kita atau di WhatsApp, story WhatsApp gitu. Bahwasanya besok kami bakal jualan nih. Nah, itu pasti kebanyakan orang langsung ngelis. Langsung ada yang WhatsApp, ada yang DM dan itu kita bisa menentukan oh ini ada berapa nih yang pesan. Terkadang ada yang sampai 120 kilo totalnya. Itu ikan dan itu beda-beda, ada ikan tawar, ada ikan laut, itu beda-beda sekali, belum lagi yang udang, belum lagi cumi-cumi. Dan kita pun kebetulan juga menjual olahan, contohnya kayak pempek Palembang, itu buatan dari langsung dari profesor kami. Kalau yang itu frozen gak sih Bang? Yang pempek kayak Kalau gitu? pempek frozen. Oh, itu frozen, jadi Betul. nanti dikirim ke pembeli dalam bentuk packaging yang tadi cuman frozen Dalam ya bentuk keadaannya. frozen, iya. Berarti keren banget nih guys. Jadi kalau misalkan ikan yang kalian pengen konsumsi tuh nggak cuman yang ikan segar aja nih bisa dibeli di GoFish, tapi olahannya juga bisa nih ya. Salah Betul. satunya pempek. Apalagi pempek terkenal banget ya di Bontang Terkenal ya Bang sekali, ya. betul. Nah itu terkenal banget nih guys. Jadi kalau misalnya kalian mau rasakan pempek dengan ikan yang segar tuh boleh banget order di GoFish ya Bang Betul ya. sekali. Tapi tadi kan Abang bilang nih kalau kalian itu bakal ngumumkan di Instagram kalau misal besok kalian tuh jualan. Berarti kalian nggak jualan tiap hari dong? Iya. Atau gimana nih? Jadi makanya tadi saya bilang kalau kerja kita tuh freelance. Seumpamanya ada kegiatan-kegiatan kampus, itu kita melakukan stop. Atau memang ketika butuh dana dalam kegiatan kampus tersebut atau kegiatan lembaga tersebut, itu kami yang nyuplai. Jadi kami sebagai ibarat kayak kita memberi, oh silakan masukkan aja proposalnya di GoFish. Jadi dengan sistem nanti kalian silakan jualan, keuntungan silakan ambil, nanti modal silakan kembalikan gitu. Jadi teman-teman mahasiswa tidak pusing-pusing lagi mencari dana, aku harus cari dana kemana nih. Orang yang berlembaga itu kan sangat sensitif sekali dengan uang karena kegiatan tuh banyak sekali membutuhkan uang, permasalahan dari dulu pun uang gitu. Nah, hadirnya GoFish ini juga bisa membantu kegiatan-kegiatan kampus untuk mencari uang gitu. Nah Bang, tadi kan kita sudah sampai di yang aku nanya ya kan. Jadi feedback untuk nelayannya nih apa sih sampai mereka mempercayakan hasil tangkapannya tuh ke GoFish gitu? Apa yang GoFish bawa untuk nelayan? Kalau bicara tentang nelayan, kita harus kupas tuntas tentang permasalahan nelayan tersebut. Banyak sekali nelayan-nelayan yang memang contohnya kayak nelayan nih yang memang kita sebut mafianya ini memberi uang solar gitu ke nelayan untuk mereka pergi ke laut karena kondisinya nelayan ini tidak memiliki uang buat berangkat ke laut. Iya. Dan istilahnya dimodalin gitu ya Bang ya? dimodali dulu, maksudnya kayak dikasih senang dulu sampai diberi seumpamanya ada keluarga dia sakit, dia beri tanggungan. Ada yang pinjam uang, mereka beri tanggungan. Baru ketika si nelayan ini sudah pulang dari melaut, langsung bukan dari nelayan tersebut yang menentukan harga, tapi dari mafia ini yang menentukan harga. Karena mereka sudah memiliki beban moral gitu. Dia kayak ngerasa, wah saya tidak enak nih kalau tidak jual harga segini. Padahal ketika dia bisa menjual ke masyarakat itu bisa harga yang lebih banyak gitu. Kenapa itu salah satu permasalahan kenapa nelayan kita itu tidak sejahtera gitu. Itu salah satu fakta di lapangannya gitu. Terus yang kedua, kenapa nelayan suka sekali sama GoFish ini, adanya GoFish? Karena dari GoFish ini bukan kami yang menentukan harga, melainkan dari nelayan tersebut. Ketika hasil tangkapannya mereka banyak, otomatis harga ikan ini bakal murah. Ketika ikan ini agak susah ditangkap, otomatis harga ikan tuh bakal mahal sekali gitu. Dan itu ada tim surveinya dari kami tersebut.
seumpamanya ketika ada kapal datang itu ada yang memang sudah survei gitu. Oh ternyata Harganya memang gitu iya ternyata memang ikan ini sedikit, otomatis harganya mahal dong. naik, iya. Ya, kalau ikan air tawar mungkin beda lagi lah. Harganya ya Betul. sama ikan di laut ya. Tapi nih Bang, kan tadi abang bilang tuh ada mafia di yang mengikat si nelayannya ini ya untuk menentukan harga. Berarti dengan adanya GoFish ini, nelayan itu diberikan kebebasan untuk menentukan harga dari hasil tangkapannya. Betul. Gitu ya. Bukan dari mafianya ini, dalam kutip itu mafianya yang menentukan harga gitu. Itu sih. Berarti GoFish ini kan berdiri salah satu karena ada masalah itu dong ya Bang ya. Nah, emang sebelumnya itu seperti apa sih Bang? Si nelayan ini apakah mereka rugi atau mereka hanya tidak mendapatkan kebebasan untuk menentukan harga dari hasil tangkapannya? Kalau dibilang mereka rugi atau apa, saya agak kurang sepakat ya. Karena apa? Saya lebih sepakat seperti mereka itu serasa ini nelayan seperti dibodohi sama pengepul ini atau mafia ini. Karena apa? Kenapa kalau memang hasil tangkapan di Indonesia terkhususnya di Samarinda itu memang besar atau hasil tangkapannya itu banyak, kenapa masyarakat nelayan di Indonesia ini tidak sejahtera gitu? Kenapa nelayan di Samarinda itu tidak sejahtera? Yang katanya memang hasil tangkapan di bidang perikanan di laut itu besar dan bisa mencukupi Indonesia. Itu kayak agak kurang sepakat gitu. Kenapa? Karena saya melihat kondisinya bukan nelayan ini yang menentukan harga gitu. Dan loncatan harga dari nelayan ke masyarakat itu sangat jauh. Yang pertama nelayan ke pengepul atau mafia ini. Mafia ini baru dibawanya ke tempat pelelangan ikan. Yang memang otomatis ada bakal penaikan harga lagi. Ketika udah di TPI ini, otomatis orang-orang pasar yang ingin jualan ikan, otomatis dia bakal lari ke TPI, tempat pelelangan ikan tersebut. Dan otomatis ketika penjual pasar ini membeli ikan, otomatis itu ada tingkatan harga lagi gitu. Nah, maksud saya banyak sekali lompatan harga untuk penjualan ikan tersebut gitu. Kenapa bukan dari nelayan ke masyarakat? Kenapa harus ada peloncatan harga yang begitu tinggi sekali? Tapi gitu? tuh berkisar berapa tuh Bang loncatan harganya dari nelayan sampai ke pedagang di pasar atau bahkan sampai ke pembeli gitu? Kalau saya bisa mungkin seumpamanya saya bisa ngira-ngira, contohnya seumpamanya ikan layang. Iya. Dari nelayan tuh saya juga agak bingung, dari nelayan itu sekitar harga 8.000 sampai 10.000 Per kilo. Kemudian Tapi ketika udah saya survei di pasar, ikan layang itu sudah sampai harga 20 sampai 25.000. berarti loncatannya sampai 100% ya, Iya, kayak lumayan 2 kali lipat tinggi harga sekali. asli dari nelayannya. Betul. Gitu ya. Dan otomatis kita melihat ikan ini segar atau tidak. Ketika ikan ini dibawa, otomatis bakal berkurang sekali kualitasnya gitu. Dari nelayannya ke pedagang di pasar. Betul. Ya kualitasnya. Oke, berarti ada monopoli nih ya untuk harga. Besar sekali. Makanya permasalahan perikanan menurut saya masih belum tuntas untuk di nelayannya tersebut. Kenapa nelayannya belum sejahtera gitu. Nah, tapi Bang, selama tadi GoFish berdiri ya, kurang lebih mau setahun gitu kan. Iya. Di balik tadi cerita tentang nelayan sama politik perdagangan ikan ini, ada nggak sih Bang kendala-kendala selama GoFish ini berdiri gitu? Kalau untuk kendala-kendala banyak sekali sih. Yang pertama ya memang orang tua sempat udah bicarakan kalau kamu memang ingin merubah ini, otomatis kamu bakal memotong rezeki orang, dan otomatis ini resikonya besar sekali. Dan senior-senior saya pun juga sempat bilang, yang salah satu pendiri GoFish juga sempat bilang, kita bakal melawan mafia besar nih, itu taruhannya nyawa. Kalau kalian siap ya oke. Ya memang awal-awalnya mungkin karena masih kecil ya GoFish ini ya, bukan bicara tentang lingkup besar. Tapi entah mungkin kedepannya mungkin ya bisa kejadian gitu yang apa kata senior saya, kalau taruhannya bisa mungkin keluarga atau nyawa. Tapi kami udah memang persiapkan gitu kalau memang ini untuk kesejahteraan nelayan di Samarinda.
gitu. Sampai sekarang GoFish ini sudah menggayat berapa nelayan nih Bang kalau boleh tahu? Kalau dari GoFish sendiri kita sudah menggait sekitar ada 5 nelayan yang memang hasil tangkapannya, dan itu pun tidak semua hasil tangkapannya diserahkan ke kami, melainkan ibarat bahasanya itu dari nelayan itu kami nih selingkuh dulu nih dari pengepul ini Dari katanya. pengepulnya ya? Dia selingkuh dulu dari pengepul, padahal lah kan yang punya ikan bapak, kenapa kok bapak takut gitu? Iya. Ya panjang lah mas masalahnya mas, kalau ditaunya kalau saya jual beberapa ikan hasil tangkapan ke masnya katanya. Nah itu kayak agak lucu gitu, dia yang punya ikan, Tapi dia yang kenapa takut dia yang untuk takut menjualnya. gitu. Nah ya dosanya sekalian jualan ikan gitu. Kan gitu logikanya. Iya sih, benar banget sih guys. Tapi nih Bang, selama dia yang katanya tadi selingkuh ya, selingkuh dari pengepulnya itu, pernah nggak ada yang ketahuan nih nelayan ngejual ikannya atau hasil tangkapannya itu ke abang bukan ke pengepul gitu? Kalau yang untuk sekarang ketangkepan sih saya rasa belum, karena ada ya? menurut saya nelayan itu juga pintar gitu untuk menyembunyikan sesuatu. Nelayan juga pintar untuk memilih yang mana baik, yang mana buruk gitu. Nelayan juga pintar yang mana menambah rezekinya lebih besar, menambah keuntungannya lebih besar, dan menambah keuntungannya lebih kecil. Menurut saya nelayan tuh orang yang termasuk pintar juga. Nah, kalau tadi kan nelayan berarti masih aman-aman aja ya Bang ya posisinya. Tapi kalau dari abang sendiri nih, pernah nggak sih kayak ada dapat ancaman dari pengepul atau dari orang-orang yang main gitu di politik perdagangan ikan ini? Sebetulnya kalau dari saya pribadi itu salah satu anggota saya yang megang semua sosial medianya. Dia sempat bicara ke saya, Bang, ini ada salah satu orang yang memang ngancam karena kondisinya kita katanya merusak harga pasar. Nggak apa-apa, jawab ya aja, saya bilang begitu. Cuma dia ngajak ketemu, kok ketemu saya belum berani, aku bilang. Iya. Karena kan itu bahaya sekali gitu. Mungkin ya Bisa taruhan memang bicara nyawa ya. tentang perusahaan harga pasar, ya saya bisa dibilang iya. Karena memang kondisinya harga ikan tuh bukan semahal ini loh, tapi melainkan lebih murah gitu dibanding harga pasar atau orang-orang yang jual gitu. Ketika memang kita belinya di nelayan langsung. Nah, abang kan tadi bilang lompatan harganya tuh cukup besar gitu dari nelayan ke pengepul, lalu sampai ke pedagang di pasar gitu. Betul. Nah, kalau melalui GoFish ini, apakah mengurangi lompatan harga yang ada atau memang dari keuntungannya aja yang dimainkan? Kalau menurut saya sih mengurangi sih. Terus terkhususnya kita yang memang statusnya masih mahasiswa, kita masih memegang teguh kesepakatan ketika kita menjual ikan, jangan terlalu menjual ikan itu terlalu mahal. Iya. Karena bicara tentang kualitas, oke, kualitas kita bagus. Tetapi masyarakat juga perlu tahu kalau kita menjual ini barang yang murah agar lebih cepat besar dan lebih cepat dikenal kepada masyarakat gitu. Dan kita memberi keuntungan pun sangat murah sekali gitu, sangat rendah lah. Nah, Bang, dari nelayan sampai ke GoFish nih, dia tuh melompati apa aja sih Bang? Selain pengepul kan yang sudah pasti dilompati, itu apa lagi Bang? Kalau dari nelayan, kalau kami ya tadi saya sampaikan bahwasanya nelayan ini langsung ke GoFish-nya, ke teman-teman yang bekerja di GoFish. Jadi mereka tidak perlu lagi pusing untuk melakukan penawaran, tetapi melainkan kami yang nawar. Jadi bapak mau jual ikan ini berapa? Pasti kita ambil, karena kondisinya memang ketika dia dibeli harga tanpa ditawar, itu serasa muka dia tuh sangat bahagia sekali gitu melihat kita ini, oh ini orang baik gitu. Tapi nih Bang, sehari atau sekali jualan aja nih ya, itu tuh bisa mencapai berapa kilo ikan yang dijual dalam sekali penjualan? Kalau untuk melakukan penjualan, kalau biasanya kita melakukan penjualan ya minimalnya itu sekitar 50 kilo. Wah, 50 kilo? 50 kilo itu sudah Banyak besar. juga ya Bang ya? Betul. Berarti itu dari satu nelayan atau dari banyak nelayan tuh yang diambil ikannya? Misal Jadi 100 kilo nih ya? Jadi kadang tuh kan kita menjual ikan ini sekitar kita ngambil seumpamanya kita melihat orang yang mau beli hari ini ternyata agak kurang, ya mungkin kami pesannya sekitar 50 kilo.
dan itu beda-beda ikan. Terkadang juga ada seumpamanya ikan air tawar, ikan nila, ikan lele, ada ikan mas. Itu mereka kadang banyak yang bilang ini nanti digabungin bang ya. Oh ya, iya bu, enggak apa-apa bu, bisa. Dan terkadang ikan nila tuh bisa habis 50 kilo, ikan mas tuh bisa habis 100 kilo, dan ikan lele tuh bisa habis sekitar 70 kilo. Itu untuk ikan air tawarnya, belum lagi ikan air laut ya. Oh, berarti itu per satu jenis ikan? Iya. Berarti kalau digabung semua jenis ikan per sekali jualan itu berapa kilo? Ya, sekitar 150-an atau 200-an mungkin. Wah, berarti bisa mencapai lebih dari 100 kilo ya sekali Betul. jualan. Wah, berarti cukup besar juga ya skalanya, apalagi yang menjalankan ini adalah seorang mahasiswa ya Bang Betul. ya. Nah, yang terlibat di dalamnya ini kalau tadi Abang bilang kan mahasiswa. Itu siapa aja sih Bang? Kalau boleh tahu ada berapa orang nih yang ada di balik layar dari GoFish? Kalau di balik layar untuk mahasiswanya itu ada Bang Putra sama Bang Rifai sama Rifki. Itu dari jurusan Sosial Ekonomi Perikanan. Bang Putra ini angkatan 2015, Bang Rifai ini angkatan 2016, dan Rifki ini angkatan 2017. Berarti gitu. ada 4 orang termasuk Abang. Itu baru jurusan Sosial Ekonomi Perikannya. Kalau untuk keseluruhan yang pengelola GoFish-nya nih Bang, itu ada berapa orang? Itu sekitar 10 orang. Oh, 10 orang. Itu termasuk yang packing, pengantaran, Iya, dan lain sebagainya itu 10 orang. Beda-beda jobnya gitu. Wah, keren banget ya guys. GoFish ini kan sudah menarik 5 nelayan nih. Itu 5 nelayan beda-beda jenis ikan ya? Betul, beda-beda jenis ikan. Nah, berarti yang ada di GoFish sekarang ini jenis ikan apa aja tuh Bang yang dijual? Kayak mungkin seperti kepiting, sorry. Mungkin kayak kepiting gitu ada juga gak Bang dijual, atau cumi, udang? Kalau kepiting mungkin kami lebih ke pengantaran lokal. Contohnya kayak di Jakarta, Surabaya, daerah Bekasi sana. Dan kadang juga kami antar ke Bandung gitu. Karena mereka permintaan kepiting cukup besar juga gitu daerah sana. Terus udang, kadang kita melakukan pengiriman ke luar kota gitu. Untuk yang di Samarindanya mungkin ikan air tawar, ikan air laut, baru mungkin udang juga mau. Kepiting, kok kepiting saya kurang berani untuk di daerah Samarinda. Berarti cukup banyak ya Bang pelanggan tetap dari GoFish ini ya sekali berjualan. Dan pengirimannya tuh nggak cuman di Kalimantan Timur aja ya daerahnya, ternyata keluar pulau juga bisa gitu kan. Apalagi yang kayak seperti kepiting ya. Kepiting tuh apa sih Bang nama daerahnya tuh yang suka penghasil kepiting banyak tuh loh? Kok kami ngambil kepiting daerah Muara Badak. Oh, di Muara Badak sini aja ya, dekat aja ya berarti ya. Dan itu dikirim sampai keluar pulau guys, bayangin aja. Berarti GoFish ini sudah bisa menjangkau seluruh Indonesia lah ya dibilang ya. Alhamdulillah. Apalagi, gila banget sih guys. Ini salah satu inspiratif banget nih ya. Mahasiswa yang punya nih mahasiswa loh, yang berkegiatan ini mahasiswa loh. Inspiratif banget ya Bang ya. Tapi dari dosen Abang sendiri nih ya, maksudnya dosen di kampus nih, ada bentuk dukungan tersendiri nggak sih Bang? Misalnya kayak, wah ini nih pendiri GoFish gitu, mau dibantu atau gimana gitu Bang? Kalau mungkin dari kampus bukan ada memberi bantuan sih, melainkan dari kami GoFishnya mungkin belum ada melakukan pembicaraan ke pihak kampus, melainkan lebih ke salah satu dosen ini saya sebut tadi adalah Prof. ST gitu. Itu sangat memotivasi mahasiswa sekali lah. Pokoknya ada salah satu dosen favorit. Nah, tapi Bang, kalau dari kampus sendiri nih sudah tahu nggak sih kalau adanya GoFish nih di Unmul gitu? Sebetulnya kemarin udah banyak sih dosen-dosen yang tahu. Karena salah satunya Prof. ST kan sempat nyebari GoFish ini ke grup dosen gitu. Tapi melainkan kami masih belum berani untuk eksis di dosen-dosen di daerah kampus tersebut. Oke. Kenapa tuh Bang nggak berani publish gitu di Unmul sendiri? Mungkin kami agak takut kritikan dari dosen-dosen mungkin. Karena kan kebanyakan kan ya sebetulnya kritikan itu perlu, cuma kami agak belum ada tenaga atau belum siap lah untuk membicarakan ini ke dosen gitu.
Padahal jaringannya cukup luas ya di Unmul Betul. kalau mau disebar gitu. Nah, kalau tadi kan kita udah bahas tentang gimana sih teknisnya GoFish dari dalam, dari pendirinya, dari pendukungnya siapa aja, bahkan dari sisi nelayannya gitu. Kita juga sempat menguak tentang politik perdagangan ikan nih ya yang cukup memonopoli gitu kan istilahnya nih. Tapi saya mau tanya juga nih Bang, kalau saya nih, misal saya ibarat kata saya sebagai pembeli gitu, gimana sih saya tuh untuk mengorder ikan dari GoFish gitu? Oh ya, kalau untuk pengorderan sendiri, jadi dari pembeli ini kita kan udah ada Instagram, ada WhatsApp, ada juga Facebook. Jadi kami ketika berjualan kita sekarang kan sudah ada story-nya atau apa sih cerita hari ini apa gitu di media GoFish ini. Terkadang kita upload besok kami jualan atau besok bakal ready ini. Dan ketika saat itu pembeli bakal, Mas besok antar ke sini ya, lokasi ini ya, sekalian sama ongkirnya gitu. Banyak lah, dan banyak juga kurir-kurir di daerah Samarinda mau ngajak bermitra gitu. Tapi kami masih fokuskan untuk mahasiswa dulu karena kan mereka sangat butuh dana. Berarti dari pengurus-pengurus sendiri juga ya yang mengantarin jadi kurir untuk si GoFish ini ya? Terkhususnya mahasiswa perikanan. Wah, keren banget berarti nih guys. Nah, terus aku juga mau tanya nih Bang. Untuk tadi kan Abang bilang mahasiswa sendiri yang melakukan pengantaran. Betul. Mahasiswa yang mengelola gitu kan. Nah, GoFish ini nggak dibuka setiap hari juga kan? Nah, itu dibukanya setiap kapan tuh Bang? Apakah di hari-hari kuliah atau di hari-hari libur, misal weekend gitu? Terkadang juga gimana ya? Seumpamanya lagi free sekali baru besok bagus jualan nih kayaknya, karena kita tidak ada kesibukan karena kan saya salah satu orang yang berlembaga juga, saya orang yang berkuliah juga, masih aktif kuliah, dan itu saya harus bisa membagi waktu gitu. Oh iya, kan cara pemesanannya kan dari IG nih Bang. Berarti kita memang harus pantau terus ya story si GoFish ini ya. Oke, berarti memang media sosial nih yang dimainkan dari GoFish ini ya untuk pemesanannya dan lain sebagainya, itu memang dari media sosial, bahkan brandingnya. Bang, kalau boleh tahu, kalau misal besok mau jualan nih, ada BCA-nya nggak sih yang kayak disebar-sebar di grup GoFish nih mau jualan gitu? Mungkin lebih ke pelanggan tetapnya sih. Oh, ke pelanggan. Iya betul. Tapi kebanyakan juga pembeli dari GoFish ini saya agak bingung juga mungkin. Mungkin dari masyarakat malah kebanyakan perumahan-perumahan, malah orang kelas menengah ke atas lah, itu yang malah pesan di GoFish. Kenapa bukan orang yang dibilang dalam kutip ya kurang mampu gitu, bukan beli di GoFish, padahal harga ikan di GoFish ini sangat murah sekali gitu. Tapi malah kebanyakan orang perumahan-perumahan yang belanja gitu. Nah Bang, kalau boleh tahu loncatan harga ikan yang dijual di GoFish sama di pasar itu sekitar berapa persen tuh Bang? Misal di pasar dijual 50.000, di GoFish 20.000 atau seberapa gitu Bang? Mungkin kalau di pasar seumpamanya dia jual kayak kemarin sempat dapat harga ikan, contohnya harga ikan nila di pasar itu mencapai 42.000 sampai 45.000. Tapi sedangkan di GoFish tuh kita jual 32.000 sampai 35.000 gitu. Berarti loncatan harganya sekitar 10.000 ya. Betul. Dan itu sudah termasuk ongkir ya. Wah, keren banget nih guys, kalian bisa hemat 10.000 udah dapat ikan yang fresh langsung, kalian nggak perlu keluar rumah, bahkan ikannya diantar langsung sampai ke depan rumah, depan pintu rumah Bang ya, bahkan ya. Wah, keren banget sih, kalian tinggal kayak ya udah main HP pesan ikan nih betul. Bang, udah datang deh ikannya, langsung tinggal masak. Tapi nih Bang, kalau misal aku mau pesan hari ini, berarti besok udah ada ya ikannya ya? Besok pasti sudah ada, dan terkadang kami juga sebutkan kira-kira mau diantar jam berapa. Pokoknya secara detail, ketika memang tidak bisa dihubungi, mungkin bisa sandingkan kontak yang lainnya yang bisa dihubungi. Misal kalau nggak di rumah, jadi ada betul. Orang rumah ada ya? Orang rumah. Oke, berarti keren banget nih GoFish. Udah harganya lebih murah, kita nggak perlu capek-capek untuk pergi ke pasar. Bukan berarti pergi ke pasar itu nggak baik ya guys, baik juga. Cuman kadang kan kita sibuk ya, apalagi kita yang anak kuliahan juga kadang nggak sempat ke pasar gitu kan. Tinggal calling GoFish, udah deh ikannya datang, kita tinggal masak, makan, dan bisa konsumsi ikan dengan yang fresh gitu. Keren banget nih GoFish. Terus nih Bang, aku juga mau nanya nih, keuntungan sekali Abang menjual itu berapa sih? Kan harga ikannya di GoFish nih murah gitu kan, udah murah. Terus
proses di packing lagi gitu kan. Ya. Nah kalau bicara soal keuntungan nih, kira-kira keuntungannya itu sekitar berapa sih Bang? Dan bagaimana pembagian keuntungannya untuk di GoFish? Apalagi yang mengelola kan mahasiswa ya. Betul. Nah itu gimana tuh Bang? Di Kalau dalam keuntungannya mungkin bersihnya tuh sekitar, kalau pendapatan pribadi mungkin sekitar 5-10 mungkin 5-10 ya. bersihnya. Itu Pendapatan bersihnya. pribadi saya ya. Oh itu pribadi, wah berarti cukup banyak juga ya Bang ya. Wah untuk skala mahasiswa itu besar loh Termasuk Bang. besar sih ya. Iya, apalagi kalau dijalanin terus-menerus kan hasilnya juga lumayan nih, apalagi untuk abang gitu kan yang ngumpulin uang panai nih mungkin tuh lumayan sekali ya Bang ya, membantu tabungan seperti itu. Nah mungkin dari mahasiswa juga nih bisa menginspirasi ya. Kalau misal kalian mau ikut nih di GoFish itu gimana tuh Bang? Misal mahasiswa nih, boleh nggak sih ikut di GoFish? Kalau untuk mahasiswa sendiri sih kebanyakan dia lebih menawarkan diri sebagai kurir, karena kan kondisinya pegawai-pegawai GoFish itu kan udah cukup banyak dan mereka udah memenuhi tempat-tempat yang strategis gitu. Contohnya kayak ada yang memang bersihkan ikan sendiri, ada yang memfilet ikan sendiri, itu udah ada sendiri dan mereka paham tentang pengaplikasiannya. Lebih melainkan untuk mahasiswa yang kadang ingin menawarkan di GoFish itu lebih ke kurirnya gitu. Lebih ke kurir Betul. ya, untuk membantu pengantaran si GoFish tadi. Betul. Nah Bang, kalau tadi kan Abang bilang ada mahasiswa yang kayak terfokuskan sendiri kerjanya di GoFish gitu kan. Itu kan mahasiswa juga. Betul. Nah gimana sih Bang cara Abang tuh menggait mahasiswa ini? Apakah semuanya itu mahasiswa dari lembaga atau mahasiswa kupu-kupu nih? Kan kita juga punya banyak jenis ya mahasiswa ya, kalau di kampus ada yang kupu-kupu, kura-kura, terus apalagi tuh banyak juga ya Bang ya. Nah kalau yang Abang tarik ke GoFish sendiri itu mahasiswa yang seperti apa tuh Bang? Kalau dari pengurus tersebut itu lebih ke mahasiswa yang berlembaga sih. Tapi untuk yang mahasiswa yang memang cuma sekedar kenal atau cuma sekedar adik kakak, itu mungkin lebih ke pengantaran. Tetapi saya tidak lupa menyampaikan, kamu ketika ada kegiatan jangan lupa untuk mengikutinya, karena itu sangat perlu untuk pengalamanmu di kedepannya gitu. Oke, berarti keren banget nih ya. Semua pengurus dari GoFish ini adalah anak-anak dari organisasi gitu kan. Tapi organisasi yang nih ya, mau nanya Abang dulu nih ya. Abang tuh organisasinya apa sih Bang sampai bisa mikir gitu, bikin GoFish atau punya relasi di mana gitu sampai bisa ada GoFish nih? Mungkin kalau organisasi saya yang sekarang, alhamdulillah kebetulan kemarin baru diamanahkan menjadi direktur utama Lembaga Pariwisata Pecinta Alam. Dan saya salah satu kader HMI cabang Samarinda, dan saya aktif juga di himpunan mahasiswa aquaculture, hima saya di kampus di jurusan, dan kemarin sempat juga aktif di BEM. Aktif di BEM juga. Betul. Ya. Nah buat kalian yang nggak tahu HIMA itu apa, HIMA itu adalah kepanjangan dari singkatan dari Himpunan Mahasiswa untuk jurusan Abang ya. Kalau BEM itu kalau yang nggak tahu nih ya, kalau kalian dulu di zaman sekolah ada kenal OSIS, nah BEM ini sama, cuman dia bedanya di tingkat perkuliahan. Betul. Ya Bang ya. Wah keren banget nih, berarti Abang sudah memiliki banyak pengalaman di organisasi sebelum Abang mendirikan GoFish ini ya. Betul. Nah tapi Bang, untuk mahasiswa yang kayak wah aku nih kan nggak ikut organisasi, aku nih maksudnya mahasiswa yang kupu-kupu lah ya, itu masih punya apa sih namanya, apa tuh Bang namanya, yang gimana, apa coba, potensi. Nah untuk mahasiswa yang kupu-kupu nih masih punya potensi nggak Bang untuk join atau mengikuti program GoFish ini? Kalau yang untuk mahasiswa yang kupu-kupu atau pokoknya yang memang kerjanya cuma kuliah pulang, cuma malas-malasan, kayaknya agak kurang sih potensi di GoFish. Kenapa? Karena ketika orang yang malas itu kayak agak susah juga gitu ketika kita suruh, dan dia pun malas-malasan. Supaya kita suruh antar cepat, tolong diantar cepat ini ya. Iya. Tapi mereka malah kayak sebentar dulu, atau dia lagi makan dulu, atau mereka lagi
main HP dulu atau gimana, pokoknya kayak malas-malasan gitulah. Potensinya sangat kurang sekali sih di GoFish gitu. Bang, mungkin nih terakhir, Abang ada ini nggak sih kata-kata motivasi untuk anggota Abang mungkin, atau untuk ini nih mahasiswa yang kayak belum mau atau belum gimana ya bahasanya? Abang ada kata-kata motivasi nggak nih untuk mahasiswa yang kayak mau berusaha seperti GoFish atau mahasiswa yang baru mau memulai ikut organisasi nih Bang? Oke. Mungkin kata-katanya kami dari GoFish ini memiliki jargon yakin usaha sampai gitu. Karena apa? Karena kita itu harus meyakini bahwa usaha kita ini harus sampai ke untuk membantu nelayan-nelayan agar sejahtera. Kita harus yakin bahwa usaha kita ini bakal besar. Pokoknya harus yakin apapun yang kita lakukan itu bakal sampai dengan bahagia gitu. Wah, keren banget nih guys. Nah, untuk kalian juga aku ingatkan lagi ya, kalau misal kalian mau beli ikan yang fresh tuh bisa langsung ke GoFish ya Bang. Betul. Ya. Apa tuh nama IG-nya Bang kalau boleh? GoFish.ic. IC. Ya. Wah, itu bisa langsung dicari ya Bang. Betul. Ya di IG. Terus kalian pantengin story-nya, kalau misal besok dia jualan, bisa tuh kalian langsung adar, Kak, aku mau ikan nila besok sekilo, boleh. Ya Bang. Ya, bener ya. Nah, kalau boleh tahu kapan lagi nih waktu terdekat GoFish untuk mulai jualan? Mungkin dekat-dekat ini karena mungkin ada kegiatan, salah satu kegiatan di Maritim Muda, penanaman mangrove di daerah Samboja, mungkin bakal dekat-dekat ini bakal ada jualan. Oh, dekat-dekat ini Betul. bakal ada jualan ya. Nah, kebetulan banget, jadi aku sama Abang nih ketemunya di Maritim Muda. Kita sama-sama anggota dari Maritim Muda ya Bang. Betul. Ya. Nah, nanti itu bakal ada kegiatan namanya penanaman mangrove di daerah mana tuh Bang? Samboja. Di daerah Samboja. Nah, itu terbuka untuk umum nggak sih Bang? Kalau terbuka untuk umum sih sepertinya enggak sih. Oh, belum terbuka untuk umum ya. Tapi nanti kita bakal adain juga kegiatan yang untuk umum nih. Bisa banget kalian join di agenda kita. Nanti bakal kita infoin lagi ya Bang ya kalau ada info-info terbaru. Jadi ditunggu aja perkembangan dari GoFish, perkembangan dari Maritim Muda juga, dan perkembangan dari mahasiswa nih khususnya. Jadi ini salah satu cerita yang menginspirasi ya. Kalau kalian yang terinspirasi nih tentang ini, bisa langsung hubungi Abang, cari di IG-nya, IG Abang apa tuh Bang? IG saya Eko Budianto. Tuh, cari di IG-nya Eko Budianto nih. Bisa langsung searching DM Bang, mau sharing dong atau mau nanya dong. Boleh banget langsung ke Abangnya, ditunggu DM-nya. Kalian juga yang di rumah jangan lupa terapin 3M. 3M Abang tahu nggak 3M? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kebetulan kita lagi jaga jarak juga ya Bang ya. Udah lebih dari 1 meter nih jaraknya. Buat kalian yang di rumah tetap jaga kesehatan juga. Jangan lupa terapin 3M seperti yang tadi aku bilang. Dan jangan lupa terus pantengin podcast dari Kompas TV. Nah, nanti minggu depan akan ada lagi podcast di malam Jumat tentunya. Gak bersama saya tapi bersama dengan podcaster yang lainnya. Dan malam minggu juga bakal ditemenin. Nah, untuk malam minggu hari ini buat kalian yang nggak punya temen jalan nih, bisa banget ya Bang ya nonton podcast kita hari ini, karena infonya berguna banget nih buat kita yang apalagi di masa pandemi ya Bang ya, malas banget keluar untuk beli ikan atau bahkan ke pasar beli ikan. Ke depan aja nih ya Bang ya, beli ikan tuh mager, udah telepon GoFish aja udah kelar masalah kalian. Jangan lupa jaga kesehatan ya guys. Bye bye.